يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, kita lanjutkan kajian kitab Tauhid di halaman 54 seingat ana untuk masalah atau bab, yaitu tidak seorang pun yang berhak disembah, tidak satu pun yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bahas sebelumnya di kejadian di perang Uhud, Nabi SAW terkena luka atau terluka di bagian kepala dan juga di bagian taringnya, gigi taringnya sewaktu perang Uhud ya. Dan kemudian beliau berdoa ya di qunut beliau, yang mana itu termasuk qunut nazilah, melaknat fulan bin fulan dan seterusnya, yang dalam riwayat lain disebutkan pihak-pihak yang didoakan keburukan oleh Rasulullah dan dilaknat oleh beliau adalah Safwan bin Umayyah, Suhail bin Amr dan Al-Harith bin Hisham. Namun Allah Subhanahu wa taala kemudian menyebutkan atau menurunkan ayat laisa laka minal amri syai'. Baik, kita lanjut ke riwayat Sahih Bukhari, dan ini hadis dan ayat atau ayat dan hadis yang menunjukkan bahwasanya sekalipun Rasulullah SAW itu tidak bisa menjadi juru penyelamat kita, melainkan semua harus dikembalikan kepada Allah. Dan begitulah sedianya seorang muslim Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak akan mampu, tidak diperbolehkan untuk bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Sahih Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, ketika diturunkan kepada Rasulullah ayat berikut, wa anzir ashiratakal aqrabin, maka beliau kemudian berdiri untuk berkhutbah dan mengucapkan beberapa sabdaan beliau yang insyaallah di dalamnya banyak sekali faedah yang akan kita reguk darinya insyaallah. Tapi di sini ada ayat wa anzir ashiratakal aqrabin. Anzir, berilah peringatan. Itu hadzir wa khawif. Berikanlah peringatan. Namanya peringatan itu lawan dari kabar gembira. Ya, kabar gembira adalah kabar yang menjadikan, kabar menggembirakan, yang menjadikan
rona wajah orang lain berubah. Dan di sini inzar berupa al-i'lam al-maqrun bit-takhwif, pengkhabaran yang disandingkan dengan penakut-nakutan, yaitu pengkhabaran yang disandingkan dengan info yang menakutkan. Itu inzar, diingatkan, peringatan sesuatu yang buruk atau mara bahaya. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Ashirah yaitu kabilah. Ya, ashirah adalah kabilah seseorang dari kakek keempat sampai bawahnya. Itu semua namanya ashirah. Ashirah adalah kabilahnya seseorang dari kakek keempat, ya, sampai bawahnya itu termasuk ashirah. Misalnya kita nih punya ayah ibu, ya, punya ayah ibu, ya, dan ayah ibu punya ayah ibunya juga, yaitu kakek nenek. Nah, ayah dari ayah dan ayah dari ibu kita, itu kan kakek-kakek, ya, itu kakek pertama. Nanti atasnya lagi ada kakek kedua dari kakeknya kita, dari ayah ataupun ibu. Ada ketiga dan keempat. Maka siapapun keturunan dari kakek keempat itu namanya ashirah. Itu namanya ashirah. Kalau di Arab hal ini diperhatikan. Kalau kita enggak, ya, bahkan mungkin nama orang tua dari kakek kita udah enggak tahu lagi. Berbeda dengan orang-orang Arab. Ya, berbeda dengan orang-orang Arab. Taib, di sini ashirah yaitu kabilah seseorang dari kakek keempatnya sampai bawahnya semuanya. Kemudian al-aqrabin yaitu orang-orang terdekat. Ya, orang-orang yang terdekat. Orang yang paling dekat dan masuk ke dalam ashirahnya seseorang itu adalah anak-anaknya. Kemudian orang-orang tuanya, kakek nenek, kemudian saudara-saudaranya, baik saudara kandung, sebapak seibu atau yang sebapak saja atau yang seibu saja. Kemudian paman-pamannya dari terutama dari pihak ayah. Maka ini al-aqrab fal-aqrab. Orang yang paling terdekat pada kita siapa yang paling dekat? Istri, pasangan itu paling dekat. Kemudian paling dekat yang kedua adalah anak. Kemudian kalau udah punya anak, udah berkeluarga, ya. Kemudian paling dekat yang ketiga urutannya adalah bapak atau ibu, bapak dan ibu. Dari segi kekerabatan yang wajib untuk kita berikan tausiah dan nasihat. Ya, wa anzir ashiratal aqrabin, itu aqrab fal aqrab, yang paling dekat dulu, kemudian yang terdekat. Yang paling dekat tadi siapa? Istri atau pasangan. Kemudian anak. Yang paling wajib kita didik istri, anak, kemudian anak, kemudian yang kita beri nasihat dan tausiah atau amar ma'ruf nahi munkar orang tua kita. Kemudian baru saudara kandung kita, barulah kemudian hawasi yaitu paman-paman dan bibi-bibi kita. Ya, seperti itu urutannya. Ya, dalam kewalian, ya, perwalian nikah untuk seorang perempuan, ya, yang paling awal siapa? Bapaknya, bapak kandung. Apakah bapak tiri bisa menjadi wali? Enggak bisa. Bapak tiri enggak bisa menjadi wali nikah. Ya, bapak tiri, bapak sambung enggak bisa menjadi wali nikah. Ya. Kecuali kalau dari keluarganya mau memberikan perwakilan ke bapak tiri ini baru bisa. Ya begitu. Tapi bapak tiri enggak bisa. Bapak kandung bisa. Kemudian kalau bapak kandung enggak ada atau enggak bisa, dia alihkan ke siapa? Ke kakek dari bapak. Ke kakek dari bapak. Kemudian kalau kakek udah enggak ada atau enggak bisa, maka dialihkan kepada anak kandung kalau memang ada. Anak kandung kalau memang ada. Kalau misalnya anak kandung tidak ada atau tidak bisa atau tidak punya, maka ditujukan kepada saudaranya bapak, yaitu paman.
saudara kandungnya bapak, itu paman. Saudara kandungnya bapak nggak ada, baru ke saudara kandung. Ya, sebagian ulama membalikkan, yaitu ada yang mengatakan lebih dulu paman dari bapak, ada yang mengatakan lebih dulu saudara kandung untuk perwalian. Tapi sebaliknya, ada yang ulama sebaliknya, ala kulli hal. Tapi kalau misalnya paman dari segi ibu itu nggak bisa menjadi wali nikah. Ya, paman dari ibu nggak bisa menjadi wali nikah, kecuali kalau dari keluarga besar atau dari wali aslinya itu menyerahkan urusan atau perwakilan kepada paman dari ibu, maka boleh. Ya begitu, wallahu a'lam. Jadi itu wa anzir ashiratakal aqrabin, maka berilah peringatan kepada kerabat-kerabat terdekat. Oke, maka Nabi SAW berdiri kemudian dan berkhutbah di hadapan kabilahnya. Maka dikatakan kabilah Quraisy. Maka berkata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Ya ma'syar Quraisy, ya ma'syar Quraisy, ishtaru anfusakum la ughni 'ankum minallahi syai'a." Wahai segenap kaum Quraisy, tebuslah diri kalian dari siksa Allah dengan memurnikan ibadah kepadanya. Yaitu tebus, ishtaru, ishtara, yashtari maknanya membeli. Belilah diri kalian. Ya. Atau bisa juga dimaknai tebuslah diri kalian. Ya. Tebus maksudnya apa? Ya, kalian harus menghindari diri kalian dari siksa Allah, tapi dengan cara memurnikan ibadah kepada Allah. Tebuslah diri kalian dari siksa itu. Jangan sampai kalian mendapatkan siksa. Jagalah diri kalian. La ughni ankum minallahi syai'a. Sedikit pun aku tidak berguna bagi kalian di hadapan Allah. Subhanallah. Ini harus dipahami oleh banyak dari orang, terutama kaum muslimin di Indonesia nih. Ya. Sebagian dari majelis ta'lim menjadikan seolah-olah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu betul-betul juru selamat manusia di akhirat nanti, betul minta syafaat betul, tetapi ya akhi, antum mau dapat syafaat bagaimana tapi kalau masih aja berbuat syirik, minta-minta ke kuburan, menyembah kuburan, bersikap ghulu dan berlebihan kepada orang yang dianggap soleh, berlebihan kepada keturunan yang disebut keturunan tirah Nabi Muhammad SAW, maka Rasulullah SAW tidak memberikan manfaat sedikit pun kepada antum. Ya, begitu. Apalagi ternyata di kenyataan yang berlaku bahwasanya, dan ini diakui oleh banyak orang, bahwasanya masalah dia keturunan Nabi atau bukan itu menjadi perdebatan, perdebatan, pengkritikan, desas-desus. Ya. Jangan antum kira ikhwan di antara saudara-saudara kita yang memang ada turunan dari mungkin kalangan Arab, ya, mereka tidak ada perselisihan dalam masalah ini. Sebagian dari mereka juga memiliki perselisihan antara fam ini dengan fam ini. Yang fam A mengklaim bahwasanya mereka termasuk keturunan zuriat dari turunan Nabi SAW. Dan yang ini mengeliminasi fam lain. Fam itu artinya ya, family maksudnya bin fulan atau al fulan, ya, ba fulan, ya. Fam itu bahasa yang biasa kita gunakan untuk menyebutkan familynya dari bin siapa, misalnya bin Mahri misalnya, atau Al-Katiri, Basalamah, nah itu namanya fam, kabilahnya, sukunya, marganya gitu loh, marganya ya. Ada marga dari fam ini, marga ini merasa ya kami adalah keturunan zuriat Nabi SAW dan mengeliminasi marga yang lainnya. Kalian bukan termasuk golongan keturunan Nabi, katanya. Ya, begitu. Itu terjadi, perselisihan itu terjadi sampai fam ini juga benci dengan fam yang ini gitu loh. Karena apa? Tereliminasi, mereka dianggap oleh mereka sebagai keturunan suci gitu loh. Ini terjadi, Allah terjadi. Dan Anda ketemu dengan orang-orang seperti ini, dan Anda juga bicara juga dengan fam yang orang ini tereliminasi dari
Gitu. Enggak layak disebut Habib karena antum bukan termasuk, enggak dianggap oleh kami gitu. Ya. Dan menurut mereka ya kami sebenarnya juga ada turun ke sana. Kalian jangan merasa paling Habib sendiri gitu. Ada terus seperti itu ada. Ya, perdebatan seperti di antara mereka juga ada. Karena mereka sangat fokus ada memiliki konsentrasi juga dalam masalah nasab. Orang-orang Arab itu memang Masya Allah dalam soal nasab mereka sangat menghargai leluhur mereka. Maksudnya menghargai di sini mengenal siapa bapak mereka, nenek moyang mereka. Sampai kemudian belakangan ini 2 tahun belakangan ini kan kadang terjadi perdebatan di media sosial, di YouTube juga banyak juga feedback satu reply respon ini respon itu mengkritisi penggelaran Habib untuk Ustadz atau Habib Fulan ini benar nggak nih dia turunan kok kayak gitu kelakuannya kan gitu. Dan ternyata setelah dicek-cek oleh sebagian dari kritikus dan dicek di beberapa bukunya, buku-buku Tabaqat dan seterusnya, ini nggak termasuk ini nggak termasuk ini. Dan mereka kemudian murid-murid mereka membela diri dan terjadi pertengkaran. Ya, hanya untuk apa? Memperebutkan gelar yang mana ujung-ujungnya sebenarnya itu semua diakui oleh teman kita ini, sahib kita yang ngobrol sama anak itu semua sebenarnya ujungnya apa? Fulus. Ujungnya fulus. Ya, banyak orang sekarang menunggangi agama demi dunia. Ya. Banyak orang menunggangi agama demi dunia, menunggangi maksudnya mengatasnamakan keturunan Nabi lah, inilah itulah itu. Untuknya apa? Menunggangi seperti itu. Hah? Supaya AC rumahnya bisa dingin itu aja sebenarnya. Supaya perutnya kenyang. Supaya bisa nyantai, nyaman. Dari segi keilmuan apa yang didapat oleh orang-orang yang semajas dengan yang seperti itu? Ya. Dan hal-hal seperti ini karena apa? Dan yang ditunggangi adalah kita harus mencintai Nabi SAW. Ya akhi, kalau memang mencintai Nabi SAW, ajarkan kepada kaum muslimin sunnahnya Nabi SAW. Bukan yang diajarkan hanya sikap pengagungan yang kadang berlebihan. Kemudian sikap pengagungan terhadap tirah dan keturunan Nabi SAW. Ya, kata Nabi SAW, "Iyyakum wal ghulu, fa innama ahlaka man kana qablakum al ghulu." Suatu saat nanti akan ada bahasan ini. Jauhilah oleh kalian sikap berlebihan, melampaui batas. Sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian dari kaumnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Hud, kaumnya Nabi ini, Nabi dan seterusnya, kaum-kaum mereka itu, kaum-kaum mereka alaihi wassalam, mereka binasa sebagian darinya adalah karena apa? Karena sikap berlebihan kepada orang-orang saleh yang ditokohkan, kemudian setelah wafat kuburnya kemudian disembah, kemudian juga dibuat patung-patung dan foto-foto. Kalau sekarang foto-foto yang semisal untuk mengagungkan orang-orang saleh yang telah wafat ini. Dan ini terjadi pada majelis-majelis seperti ini yang kemudian nanti kita wisata religius ke kuburan fulan. Dan di sana kemudian ada foto-foto orang yang mereka agungkan. Ini persis plek-plek copycat terhadap apa yang telah berlaku dari kalangan kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Dan menganggap bahwasanya orang-orang saleh ini memiliki peran keselamatan akhirat mereka. Memiliki peran terhadap keselamatan akhirat mereka. Ya. Dan kemudian ketika kita di dunia ini misalnya, ya Rasulullah, saya minta syafaat dari engkau. Sekarang apakah Rasulullah mendengar antum? Yang Rasulullah dengar salawatnya antum, itu ada hadisnya, itu betul. Tetapi lewat dari salawat berupa doa dan permintaan itu tidak diperdengarkan kepada Rasulullah SAW. Ya, karena Rasulullah SAW mengatakan bahwa salawat kalian kepadaku itu sampai kepadaku, dan itu hadis sahih. Tapi itu hanya mengkhususkan di masalah salawat. Kalau antum salawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah taala akan berselawat atas antum 10 kali. Dan antum dapat pahala lebih dari Allah azza wa jalla. Dan salawat antum tersebut nyampe ke Rasulullah SAW. Namun cukup sampai situ. Adapun kalau setelah salawat antum minta sama Rasulullah, ya Rasulullah berikanlah saya syafaat, Rasulullah enggak dengar. Itu yang telah kita pelajari di waktu lampau. Ya. In tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum. Ya, jika kamu menyeru mereka, minta pada mayit,
Mereka tidak mendengar seruanmu. Dan kalau mereka mendengar, mereka pun tidak dapat menjawab permintaanmu. Dan kemudian wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, pada hari kiamat mereka akan mengingkari perbuatan syirikmu dengan minta-minta kepada orang-orang yang telah mati. Di antaranya Rasulullah SAW. Siapa bilang Rasulullah SAW masih hidup? Yang mengatakan Rasulullah SAW masih hidup, maka dia mengingkari ijma' ulama, dan itu dikhawatirkan menuju jurang kekufuran. Rasulullah SAW kalau dikatakan dia masih hidup di alam barzakh, hidup di alam barzakh, kita nggak bicarakan itu. Tapi sebagian dari orang bersikap seolah-olah Rasulullah SAW itu hidup di alam kita. Sampai ada seorang da'i atau ustaz atau kiai atau fulan beberapa kali, atau beberapa ustaz di YouTube kemudian seolah-olah melihat Rasulullah di majelisnya, sedang hadir majelisnya. Kemudian memberikan khurafat kepada jemaah-jemaahnya. Ketahuilah bahwasanya ketika kita merayakan hari kelahiran Nabi SAW, Nabi SAW hadir di majlis kita. Subhanallah. Kata Nabi SAW, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah dia mempersiapkan tempat duduknya di neraka nanti. Ancaman yang besar. Karena kata Nabi SAW, engkau berdusta atas namaku dengan engkau berdusta atas nama selainku, itu beda. Ya, beda. Gini aja, di Indonesia aja, antum berdusta atas nama presiden, itu nggak sama dengan antum berdusta atas nama karyawan parkiran. Beda. Ya, antum memberikan hoax tentang presiden, penjara. Antum memberikan hoax tentang karyawan parkiran, ya paling klarifikasi doang biasa. Apalagi Rasulullah SAW di pengadilan akhirat nanti, orang-orang yang berdusta atas nama Nabi seperti ini dan menipu umat dan jemaahnya sendiri ditipu, padahal jemaahnya itu yang menyokong uang untuk mulutnya, namun kemudian malah ditipu. Feedbacknya itu sangat kedurhakaan dan pengkhianatan. Maka yang seperti ini bagaimana bisa menyelamatkan umat? Dan kemudian juga selain itu, seolah menjadikan Rasulullah SAW itu sebagai juru penyelamat yang mana kaum muslimin manusia itu hanya akan selamat dengan sebab Rasulullah SAW. Ketahuilah, ingatlah peristiwa atau ingatlah hadis-hadis tentang Haud, yaitu telaganya Nabi SAW. Telaganya Nabi SAW yang mana telaganya sangat luas, dan itu akan dinikmati air telaganya oleh orang-orang beriman. Dan didekatkanlah orang-orang mukminin ke telaga tersebut, dan Rasulullah SAW menyebut mereka. Namun ada beberapa kalangan yang seragamnya formatnya mirip orang-orang yang beriman, namun kemudian Allah jauhkan mereka sampai Rasulullah bilang, "Ya Allah, ummati, ummati, ya Allah, inilah umat saya, umat saya." Namun Allah Subhanahu wa taala menyangkal, sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang telah mereka lakukan setelah kepergianmu. Ya, maksudnya setelah wafatnya Rasulullah SAW, orang-orang seperti ini ada yang murtad, ada. Kemudian setelah wafatnya Rasulullah SAW, orang-orang seperti ini ada yang berbuat bid'ah dan mengada-ngadakan dalam hal agama. Nah, jadi dijauhkan dari telaganya Nabi SAW. Nah, sekarang kita lihat, atau melakukan kesyirikan yang mana itu tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW, namun mereka malah melakukan kesyirikan, maka dijauhkan. Formatnya seperti format orang muslimin, tetapi hakikatnya hakikat musyrikin. Formatnya sama, pakai baju koko, pakai sarung, pakai peci dan semisalnya. Format zahirnya format muslimin, namun format amalannya format musyrikin. Apa bedanya dengan orang-orang musyrik? Sekarang nggak apa bedanya antara kita merayakan hari kelahiran Nabi SAW dengan orang Nasrani merayakan hari kelahiran Nabi Isa AS. Format zahirnya format muslimin karena pakai baju dan selawatan dan seterusnya. Tapi format batinnya hakikatnya adalah amalan yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani, yaitu melakukan apa? Maulidan atau melakukan penyelamatan hari ulang tahunnya Nabi SAW, hari ulang tahunnya Nabi Isa menurut mereka. Dan juga ada beberapa juga di masalah kuburiyah, yaitu pemujaan terhadap kuburan. Format zahirnya seolah selawatan, tahlilan di kuburan, menghormati mayit, mendoakan mayit. Namun format batinnya persis seperti yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin di zaman jahiliyah yang mengagungkan kuburan dan mayit dan meminta kepada mayit secara tanpa sadar dan bertawakal kepada mayit.
Kemudian memasang patung-patung dulunya, sekarang memasang foto-foto. Kemudian menaburi bunga-bunga yang mana itu tidak ada tradisi dalam Islam. Ditaburin bunga-bunga, kembang-kembang, terus ada fotonya, foto beliau ketika masih hidup. Ini semua kan tracknya orang Nasrani sebenarnya dan Yahudi. Nggak ada orang Muslim seperti ini. Baru kemudian ketika terjadi ghulu fis salihin, sikap melampaui batas terhadap orang saleh, menunggangi nama Rasulullah, menunggangi atas nama agama, maka terjadilah hal yang seperti ini. Ya, ini kenyataan yang pahit bagi orang-orang yang mau betul-betul mengkritisi dan melihat ke dalil. Ya, bahwasanya ketertipuan umat akan orang-orang seperti ini berlaku secara masif. Banyak yang menganggap bahwasanya hal-hal seperti ini wajar, biasa, bahkan ini masih bagian dari ibadah. Ingat, ini formatnya seperti zahirnya orang-orang Muslim karena pakaian dan juga wiritannya seperti wiritan orang Muslim, tetapi tata cara dan perbuatan ini seragam formatnya dengan orang-orang musyrik. Padahal Allah Subhanahu wa taala, Allah taala itu tidak menerima apapun dosa syirik, tidak menerima taubat dosa-dosa, tidak mengampuni dosa syirik. Yang artinya dosa syirik besar. Yang artinya nanti kalau misalnya di akhirat pun Rasulullah SAW mau merekomendasikan dia adalah umatku, dia adalah Muslim, tetapi ketika Allah tahu ini orang adalah musyrik, berbuat syirik besar di semasa hidupnya, maka nggak ada manfaatnya rekomendasi dari Rasulullah SAW. Tadi peristiwa atau hadis tentang haud atau telaga Nabi SAW. Nabi SAW itu menganggap, oh ini umatku. Ada di antara kaum muslim, di antara yang formatnya sama kaum muslimin, yang Allah jauhkan kemudian, kata Rasulullah, ya Allah itu adalah umatku. Kata Allah, Allah Ta'ala tidak menerima rekomendasi Rasulullah SAW. Karena apa? Allah tahu orang ini berbuat macam-macam setelah wafatnya Rasulullah SAW. Kata Allah Azza wa Jalla, innaka la tadri, atau kama qala Nabi SAW, innaka la tadri ma ahdathu ba'daka. Engkau tidak tahu apa yang telah mereka ada-adakan setelah kepergianmu, wahai Muhammad. Nggak tahu. Bisa mereka murtad, ada yang berbuat bid'ah, menjalankan syariat baru, menerapkan syariat baru yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, yang itu membuat mereka termarginalkan dari haud atau dari telaganya Nabi SAW. Itu aja Rasulullah SAW nggak tahu keadaan mereka setelah wafatnya beliau SAW. Nah sekarang keadaan kita gimana ini? Kalau kita yang berharap dapat syafaat Nabi SAW nanti, yang paling awal harus kita betul-betul amalkan adalah betul-betul bertauhid dan memurnikan ibadah kita hanya untuk Allah. Mintanya pada Allah, bukan pada Rasulullah. Ya, karena Rasulullah telah wafat. Sama seperti mayit lainnya yang telah wafat. Dengan keagungan Rasulullah dan sunnahnya yang telah beliau wariskan kepada kita. Warisan Rasulullah, warisan para anbiya, warisan para ulama itu ilmu. Bukan nama, bukan gelar, bukan hanya keturunan. Enggak. Karena kalau turunan dari Rasulullah, kalau ternyata turunannya ini juga bejatlah, bandel lah, ya udah bejat dan bandel, enggak serta-merta karena ini saya keturunan Rasulullah kemudian saya pasti masuk surga. Nah ini khurafat, ini pembodohan publik seperti ini, jemaah sekalian rahimakumullah. Maka amat disayangkan kalau antum kerja naik mobil, masya Allah, kemudian antum enggak bisa ditipu di kantor, antum paling berkuasa, atau misalnya antum juga masya Allah lah, pokoknya mengatur ini itu. Orang bisa antum atur. Tapi di sisi ini bisa antum tertipu oleh beberapa dai-dai, itu ajaib. Untuk urusan dunia antum gak bisa ditipu. Untuk urusan akhirat mudah sekali, lembut sekali ditipunya. Maka jangan pernah mau ditipu hal ini. Rasulullah SAW mengatakan, sedikit pun aku tidak berguna bagi kalian di hadapan Allah. Ketika kita nanti di hadapan Allah, kita mempertanggungjawabkan amalan kita sendiri, jemaah. Jangan, nggak bisa kita berharap pada ya Rasulullah datang dong, tolongin saya. Nggak bisa. Antum dan perbuatan antum milik antum yang akan mempertanggungjawabkannya. Akan ditanya oleh Allah. Yang ditanya kita, bukan Rasulullah. Rasulullah nggak ditanya, wahai Muhammad, kenapa fulan melakukan ini di tanggal sekian, tanggal sekian. Ya Rasulullah nggak ada urusan dengan itu. Rasulullah SAW mengajarkan kepada umat, dan sekarang tinggal hisabnya di tiap-tiap individu akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Ya.
Namun kalau memang ahli tauhid, beribadah hanya kepada Allah, melakukan sunnah Nabi, nah ini yang bakal dekat nanti insyaallah untuk Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah mandat untuk merekomendasikan orang seperti ini. Ya. Kemudian diteruskan oleh Rasulullah SAW yang menunjukkan secara lebih detail dan terperinci sampai orang-orang yang paling beliau cintai pun dari kalangan kaum muslimin, beliau menafikan, saya tidak punya manfaat, saya tidak memberikan manfaat kepada kalian. Ya Abbas bin Abdul Muttalib, wahai Abbas bin Abdul Muttalib, yaitu siapa Abbas di sini? Pamannya Nabi SAW. Dan Abbas ini Muslim. Pamannya Nabi ini Muslim. Ada beberapa paman Nabi yang memang bukan Muslim dan ada yang Muslim. Abbas ini nanti akan ada namanya Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, Abbas bapaknya. Wahai Abbas bin Abdul Muttalib, la ughni anka minallahi syai'a. Wahai Abbas bin Abdul Muttalib, wahai pamanku, keluarga ini, sedikit pun aku tidak berguna bagi dirimu di hadapan Allah. Artinya wahai Abbas, engkau akan mempertanggungjawabkan amalmu sendiri di hadapan Allah. Dan aku tidak bisa memberikan apapun dari bantuan nanti di hadapan Allah Azza wa Jalla. Tuh lihat. Padahal Abbas ini adalah pamannya Nabi langsung loh. Ini pamannya Nabi langsung. Bukan turunan 1400 tahun kemudian. Bukan. Ini pamannya Nabi langsung. Kemudian, wahai Safiyah, bibinya Rasulullah. Ya Safiyah. Ya Safiyah. Safiyah ini bibinya Rasulullah SAW. Ammata Rasulullah. Bibi dari bapak. Dari ayah. Ya. La ughni anki minallahi syai'a. Sedikit pun aku tidak berguna bagi dirimu di hadapan Allah. Ini bibinya juga digituin, bibi dari bapak. Tadi paman dari bapak, sekarang bibi dari bapak. Kemudian, ya Fatimah binta Muhammad. Wahai Fatimah, putrinya Muhammad, putrinya, anaknya langsung. Nah ini sekarang kalau kita mengklaim saya keturunan Nabi SAW. Ya, sebenarnya keturunan Nabi langsung yaitu terputus. Kalau keturunan Nabi langsung terputus karena putra-putranya Nabi itu sudah wafat. Ya, kalau putri Nabi iya, tapi itu kan bukan keturunan langsung gitu loh. Dari putri Nabi. Ada keturunan dari zuriat ya keluarganya Nabi lah gitu loh. Sekarang kalau misalnya Anda mengklaim saya adalah keturunan dari zuriat Nabi, keturunan dari anak cucunya Nabi SAW. Ya. Saya apalah marga saya misalnya bin fulan gitu kan. Ini sekarang 1445, ya kan? Dan itu udah sekitar 1432 tahun atau sekitar itu Nabi telah wafat kan gitu. Udah 1430-an tahun Nabi wafat. Lamanya itu berapa kurun coba? Berapa generasi? Wallahu a'lam berapa banyak. Oke. Terus ana bilang saya termasuk keturunan zuriat Nabi. Maka antum harus menghormati saya karena saya ya secara enggak langsung, secara bukan dengan lisan ya, secara enggak langsung menginginkan antum tuh menganggap ana itu juru kunci surga. Ana pasti benar. Belajar kepada ana lebih afdol daripada kepada orang biasa. Dan kalau ada orang biasa bukan zuriat Nabi, sepintar apapun ana lebih unggul daripada dia. Subhanallah, ini betul-betul khurafat dan penipuan, pembodohan publik. Maka sekarang bagaimana antum menganggap ana? Antum yang sudah well educated, antum udah S1, S2, bahkan sebagian antum doktor bahkan di bidang dunia. Antum percaya sama ana? Subhanallah. Ya. Antum aja ikhwan, jemaah nih yang sudah Masya Allah, Allah berikan kemudahan edukasi dan juga kemudahan mendapatkan penghasilan yang mapan, ya. Kalau ada orang sembarangan gitu loh, ya ngomongin tentang pekerjaan antum, job antum, bidang antum, ini bukan bidangnya dia padahal, pasti antum nggak percaya, karena seseorang itu berbicara sesuai dengan yang dia ilmui harusnya gitu loh. Nah sekarang ada orang karena mentang-mentang saya keturunan dari Nabi Fulan, anggaplah saya keturunan Nabi Nuh lah misalnya. Karena keturunan Nabi Nuh kemudian saya apa yang saya bicarakan pasti benar. Antum nggak sesuai dengan ana, antum pasti salah. Karena ana adalah keturunan Nabi Nuh. Ya subhanallah. Ini adalah pembodohan publik dan kebodohan. Enggak ada thariqah dan jalan ulama yang seperti ini. Bahkan para ulama mereka tawadhu. Mereka khawatir dirinya salah. Dan mereka merasa dirinya penuh salah.
Bukan malah selalu benar karena saya darahnya darah dari keturunan Nabi SAW. Nah sekarang anaknya Nabi SAW, ya Fatimah binta Muhammad, kata Muhammad SAW, wahai Fatimah, langsung anaknya sendiri, ya, salini min mali ma syi'ti, mintalah wahai Fatimah apa yang kamu inginkan dari hartaku, la ughni anki minallahi syai'a, tapi sedikit pun aku tidak berguna bagi dirimu di hadapan Allah. Kalau aku punya harta, kamu minta wahai anak, wahai putriku, minta hartaku, aku kasih. Tetapi untuk masalah agama dan akhirat, untuk masalah akhirat nih di yaumul hisab, hari perhitungan amal, aku tidak bisa memberikan manfaat apapun padamu di hadapan Allah. Artinya wahai Fatimah, sekarang kamu bisa minta apapun kepadaku dari hartaku selama aku hidup. Tapi nanti di akhirat kamu nggak bisa minta apapun padaku di hadapan Allah, nggak bisa. Ya. Itu Fatimah, ya. Yang artinya Fatimah sendiri harus tawakal sama Allah. Harus konsentrasi dan fokus dalam kehidupannya untuk meminta ridha Allah, mencari ridha Allah. Nah sekarang orang-orang udah 1430 sekian tahun berikutnya, petantang-petenteng kemudian merasa bahwasanya jemaah ini harus nurut sama dirinya dan semuanya kalau mau masuk surga harus nurut sama dia. Subhanallah, antum siapa? Anak keturunan Nabi Idris misalnya. Ya, terus kenapa? Ya, antum harus nurut sama anak keturunan Nabi Idris. Ya akhi, jangankan keturunan Nabi siapapun, Nabi Muhammad saja mengatakan ke putrinya, kamu pertanggungjawabkan dirimu nanti di hari akhir. Saya nggak bisa ngasih kamu apa-apa di hari akhir. Lah ini orang biasa, itu pun nasabnya juga belum diperiksa benar-benar apakah benar keturunan Nabi Idris. Siapa tahu keturunan Aristoteles, kita nggak tahu, ya kan? Kan ada is-isnya juga itu, ya kan kita nggak tahu. Kemudian mengklaim begini begitu dan merasa bahwa kamu harus nurut sama saya, kamu mau masuk surga. Ya akhir Rasulullah SAW aja itu bilang, ya Fatimah, wahai Safiyah, wahai Abbas, kalian harus betul-betul beramal. Saya nggak bisa memberikan apapun nanti di hari akhir. Padahal Rasulullah SAW akan diberi mandat oleh Allah Azza wa Jalla untuk memberikan syafaat, betul. Tapi kenapa kok di sini Rasulullah nafikan? Saya la ughni anka minallahi syai'a. Saya nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa memberi apa-apa. Karena apa? Karena yang paling awal manusia itu setelah tergantung pada Allah Azza wa Jalla, yaitu bagaimana amal dia sebenarnya di dunia ini. Kalau direkomendasikan oleh seluruh orang soleh dan ternyata dia ini adalah seorang yang musyrik, maka rekomendasi 1000 orang soleh nggak bermanfaat karena Allah lebih tahu hakikat orang ini. Ibaratnya antum jemaah sekalian. Na'udzubillah min dzalik. Ana punya jemaah ratusan, mungkin ribuan, semuanya menganggap ana baik karena antum nggak tahu hakikat kehidupan ana. Antum hanya melihat ana di majelis, melihat ana memberikan ilmu, melihat ana ceramah, yang itu semua dari Allah kebaikan ini. Ya na'udzubillah min dzalik, ketika di akhirat ternyata antum semua misal orang-orang soleh antum, dan kemudian semua dari antum orang soleh bilang ke Allah Azza wa Jalla, ya Allah, dialah yang telah mengajarkan kami kebaikan. Dan ternyata Allah tahu hakikat ana sebenarnya di balik layar yang antum tidak ketahui. Mana yang Allah Ta'ala akan lebih unggulkan sekarang, rekomendasi antum atau ana sebenarnya? Ana sebenarnya di amalan ana sebenarnya. Ternyata na'udzubillah min dzalik, berbuat syirik lah, berbuat ini itu. Allah yang akan menghisab nanti kemudian kamu kayak gini. Percuma rekomendasi orang soleh karena mereka nggak tahu kamu tuh kayak gimana. Begitu jemaah sekalian. Nah sekarang kalau kita minta-minta sama Rasulullah, ke kuburan Rasulullah, kemudian ke kuburan Rasulullah di Madinah sana, kemudian kita minta-minta sama Rasulullah SAW, lah itu perbuatan syirik. Minta syafaat tapi berbuat syirik, ya nggak bakal dapat, kan gitu. Ya itu setan aja ketawa karena itu treknya setan, diinginkan oleh setan untuk melakukan itu kaum muslimin. Ya begitu jemaah sekalian, mudah-mudahan ini bisa memberikan cakrawala ya. Apa? Nah ini yang sebenarnya harus dikritisi adalah raudhah. Nabi SAW mengatakan antara kamarku dengan mimbarku itu adalah raudhah min riyadil jannah, betul. Tapi gini masalahnya, apakah di sana ada keutamaan khusus untuk beramal? Sebenarnya enggak.
Sama antum beramal di situ dengan beramal di seluruh Masjid Nabawi. Sama sebenarnya. Hanya karena emang ada hadis yang menunjukkan ini adalah bagian surga, tidak melazimkan antum sholat khusus. Makanya nggak ada namanya sholat sunnah raudhah, nggak ada. Antum boleh sholat, boleh sholat, boleh sholat situ boleh, tapi nggak ada niatan sholat sunnah raudhah, nggak ada. Sholat tahiyatul masjid ya, sholat mutlak ya, tapi nggak ada sholat sunnah raudhah gitu, nggak. Begitu. Ini yang harus dicerdaskan makanya banyak dari jemaah umrah itu maksa-maksa pengen ke raudhah. Sekarang itu kan ke raudhah makanya susah, harus terjadwal dengan adanya tarsih dan tiket-tiketnya lah itu. Dan itu sekarang pun diatur sekali setahun. Karena apa? Ya karena mindset orang-orang itu harus ke raudhah ya. Ya alhamdulillah Allah kasih kita udah berkali-kali umrah. Ya raudhah gitu loh. Dan tidak ada syafaat di situ, enggak. Maksudnya antum sholat di situ enggak serta-merta dapat syafaat, enggak. Begitu. Ya doa di situ sama seperti doa di tempat lain. Di Masjid Nabawi sama. Enggak tahu. Kalau 1000 bunga ada nama parfum Alaf Zahra, 1000 bunga. Ya ada itu, cuma kok 1000 surga enggak tahu. Kalau itu hadisnya gimana, wallahu a'lam. Jadi di raudhah ya tidak ada makna khusus sebenarnya, tapi kalau mau doa atau sholat di sana boleh. Cuma untuk menganggap ini adalah amalan khusus jangan. Gitu. Ya, seperti itu, wallahu a'lam. Ya, mungkin cukup sampai situ insyaallah. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.